Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad dan Muhammad. Siapakah orang yang kita hadirkan ini? Nah, kalau Anda masuk ke masjid atau ke rumah orang muslim atau ke Madinah atau ke Ka'bah, apa yang salah satu menjadi perhatian Anda? Pastinya itu kaligrafi. Sangat indah sekali ya, apalagi kalau kita ke Masjid Atin ini, wah, kaligrafinya banyak sekali. Ya, kita menghadirkan seorang ahli kaligrafi. Di sela-sela tugasnya sebagai dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah, tamu kita namanya Pak Didin Sirojudin Nair yang lahir tanggal 15 Juli 1957 di Desa Karangtawang, Kuningan, Jawa Barat, tidak pernah istirahat melukis dan mengutak-atik bakat kaligrafinya. Jadi Pak Didin Sirojudin ini lahir di Kuningan tanggal 15 Juli tahun 57, SD-nya di Kuningan, SMP sampai SMA di pesantren Gontor tuh sekitar tahun 69 sampai 75. Satu angkatan dengan Bapak Din Samsudin dan juga Bapak Satori Ismail. Kuliah di IAIN Jakarta tahun 76 sampai 82, S1, S2-nya 87 sampai 99 di UIN Jakarta, S3-nya di PT IKI. Kalau penulis kaligrafi apa pembuat kaligrafi disebut hot. Khotot. Nah, ini suaranya sudah terdengar. Assalamualaikum Pak Didin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didin sudah bisa hadir ke Rasil. Pak Didin, ini bagaimana sih sejarahnya kaligrafi? Jadi terima kasih. Jadi kaligrafi yang menurut istilah kita itu kan diambil dari bahasa Inggris calligraphy. Tapi asal usul kata ini dari bahasa Latin yaitu kalos dan grep. Kalos itu indah, grep itu tulisan. Jadi berarti kaligrafi itu adalah tulisan indah. Nah, di dalam agama kita Islam itu ada berbagai cabang seni dan kaligrafi itu disebut sebagai arts of Islamic arts. Jadi seninya seni Islam. Itu berarti seni yang memiliki kedudukan paling tinggi di dalam agama kita adalah kaligrafi karena berhubungan langsung dengan Al-Quran yang merupakan sumber ajaran agama kita. Nah, sekarang ini kaligrafi atau kaligrafi Arab yang sering kita sebut khat itu sudah berkembang sedemikian rupa di tanah air kita, dapat dilihat di dalam berbagai kegiatan, bahkan lomba-lomba dari lomba MTQ tingkat nasional sampai tingkat daerah, juga di dalam MTQ yang lain termasuk ada MTQ Korpri, itu juga melombakan kaligrafi. Kemudian ada MTQ Telkom Group, MTQ mahasiswa, MTQ wartawan, MTQ PTP, Pospenas dan lain-lain. Di sana ada lomba-lomba kaligrafi. Ini karena seni kaligrafi ini sudah mencapai kedudukan puncak dalam level seni Islam. Nah, kalau kita lihat asal-usul dari kaligrafi ini dapat kembali kepada ayat yang pertama turun kepada Rasulullah, yaitu yang ada di dalam surat Al-Alaq 1-5, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat-ayat ini memiliki dua hal yang sangat penting kita ketahui, yaitu yang pertama itu perintah membaca Iqra. Kemudian yang kedua perintah menulis dengan kata-kata bil qalam, yaitu dengan pulpen atau dengan pena. Nah, ini dengan pulpen ini atau dengan pena sebetulnya memiliki arti yang lebih luas lagi. Bukan hanya pulpen yang kita gunakan untuk menulis atau untuk melukis, tapi ada yang menafsirkannya bil qalam itu dengan alat multimedia.
Alat multimedia itu alat-alat apa saja yang merupakan sarana pengetahuan, termasuk pulpen di dalamnya. Kalau zaman sekarang itu ada faksimil, kemudian bahkan parabola, televisi, bahkan sekarang internet yang di dalamnya ada Facebook, Twitter dan lain-lain gitu. Nah, ini merupakan sejarah pertama tentang kaligrafi, yaitu ayat yang pertama diturunkan berupa perintah tentang membaca dan menulis. Nah, kadang-kadang saya juga merasa sedikit aneh tetapi juga kagum gitu. Mengapa ayat ini yang pertama turun pada Rasulullah, padahal di dalam agama kita perintah yang pertama yang dianggap wajib itu adalah sholat. Jadi sehingga beliau mengatakan apabila sholat kita itu benar, maka akan selamatlah tubuh kita seluruhnya. Tapi kalau sholat kita tidak bagus, bahkan bolong-bolong itu, maka tubuh kita pun akan celaka. Karena yang pertama ditanya nanti di akhirat itu adalah tentang sholat kita. Nah, tetapi bukan ayat tentang sholat yang pertama turun, tapi justru tentang perintah membaca dan menulis. Nah, ini artinya ayat ini berkenaan dengan perlunya kita memiliki ilmu pengetahuan. Jadi setiap muslim itu harus memiliki ilmu. Nah, masyarakat Arab pada waktu itu adalah masyarakat yang setengah anti huruf. Jadi mereka tidak punya tradisi menulis, membaca, kecuali hanya beberapa kalangan. Nah, yang ada itu adalah tradisi lisan atau menghafal, sehingga transaksi apapun termasuk untuk urusan dagang, politik, perjanjian yang lain itu dengan lidah, bukan dengan tulisan. Nah, maka ketika ayat yang pertama turun ke tengah kaum muslimin awal itu membuat mereka itu kaget seperti bom itu. Jadi mereka tidak biasa menulis dan membaca, tapi kok ayat yang pertama turun itu justru perintah tentang membaca. Jadi ini berarti kita dilarang jadi orang bodoh, tapi harus orang pintar, memiliki ilmu. Jadi apapun harus dengan ilmunya, termasuk misalnya ibadah sholat. Sholat itu harus dengan ilmunya. Jadi jangan sampai kita jungkir balik, sujud, ruku dengan tidak paham apa yang kita ucapkan. Tapi kita harus memahaminya, dan itu dengan ilmu. Itulah makanya disebutkan bahwa kalau kita menginginkan dunia harus dengan ilmunya, ingin akhirat harus dengan ilmunya. Nah, jadi ilmu ini merupakan sarana yang penting sekali diketahui bagi setiap muslim. Nah, jadi ayat-ayat yang pertama turun ini berkenaan dengan itu, perintah membaca dan menulis. Nah, ketika itu terutama pada tahun kedua hijrah setelah Rasulullah berada di Madinah, kemudian terjadilah perang Badar yang sangat dahsyat, di mana sebagian dari orang-orang Quraisy musyrik itu tertangkap. Nah, di antara para tawanan perang itu ada orang-orang yang miskin yang tidak sanggup membayar denda, tapi juga tidak mau masuk Islam. Maka setelah dimusyawarahkan oleh Rasulullah dan para sahabat yang lain, ini orang-orang ini diberi hukuman. Apa hukumannya? Yaitu masing-masing mengajari anak muda Madinah belajar membaca dan menulis. Nah, ini merupakan diplomasi politik yang sangat luar biasa dan berpengaruh. Sehingga kalau sebelumnya masyarakat muslim Arab tidak terlalu tahu banyak menulis dan membaca, maka sejak itulah setiap anak Madinah itu bisa membaca dan menulis. Karena satu orang tawanan itu diwajibkan ngajarin anak 10 orang. Dan yang 10 itu disuruh lagi oleh Rasulullah untuk mengajarkan teman-teman yang lain. Sehingga dalam waktu yang sangat singkat, pelajaran menulis dan membaca itu menyebar di kalangan kaum muslimin pertama. Nah, bahkan di dalam riwayat disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW wafat, beliau memiliki 40 sekretaris ahli. Tidak ada seorang kepala negara dimanapun
yang memiliki 40 sekretaris kecuali Rasulullah. Nah, jadi inilah asal usul dari ilmu kaligrafi, yaitu perintah untuk menulis dengan yang bagus. Nah, kemudian di sini kalau kita perhatikan lebih lanjut, bagaimana Rasulullah yang dikenal ummi itu tidak membaca, tidak menulis, tetapi beliau itu bukan berarti tidak tahu. Bahkan beliaulah yang sebetulnya yang mengembangkan baca tulis pertama. Nah, beliaulah yang sering memberikan nasihat cara menulis yang bagus, cara memegang pena yang betul gitu. Beliau memberi nasihat pada para sahabat supaya tulisan itu bagus. Bahkan beliau mengatakan, man kataba bi husnil khat bismillahirrahmanirrahim dakhalal jannah. Barang siapa menulis bismillahirrahmanirrahim dengan tulisan yang indah, dia berhak masuk surga. Ini merupakan pahala yang sangat puncak. Nah, itulah asal usul dari diwajibkannya kita menulis dengan bagus. Jadi jangan sampai kita menulis itu jelek atau asal-asalan. Nah, jadi tadi disebutkan bahwa kaligrafi itu artinya tulisan bagus. Nah, di dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah khat. Khat itu artinya garis. Nah, tetapi yang dimaksud di sini adalah al-kitabah al-jamilah, tulisan yang indah. Maka kalau tulisan dibuat tidak indah, itu tidak termasuk kaligrafi. Itu hanya tulisan biasa. Nah, kita kenal juga kata-kata khatul istiwa. Khatul istiwa itu garis lintang. Ya, garis lintang. Itu artinya garis yang membelah bumi jadi dua bagian yang sama indahnya. Itu berasal dari bahasa Arab juga ya? Bahasa Arab. Jadi khatul istiwa itu garis lintang. Tapi ada juga khutut jawiyah. Itu airlines. Jadi garis udara penerbangan itu. Nah, jadi dengan garis itulah maka bumi terbelah jadi dua bagian yang sama indahnya. Nah, maka tulisan itu harus dibuat indah. Bahkan beliau sendiri memberi nasihat pada Muawiyah supaya pulpen itu dipegang baik-baik. Nah, karena tulisannya juga akan baik. Nah, beliau mengatakan al-khattul hasan yazidul haq wuduhan. Kaligrafi yang indah itu akan menambah kebenaran semakin nyata. Maka kalau tulisan Al-Quran apalagi dibuat indah dengan warnanya juga yang indah gitu, ukurannya dan lain-lain, itu kita akan lebih senang melihatnya. Jadi kebenaran yang ada di dalamnya itu akan semakin kelihatan dan terpancar nyata. Ya terpancar gitu. Nah, itu latar belakangnya seperti itu. Subhanallah. Ya, Iwan dan Ahwat, kami sedang berbincang-bincang dengan Bapak Pak Didin Sirojudin yang buku tentang kaligrafinya sudah banyak sekali dibuat, ada sekitar 40 buku ya Pak ya? Ya, sekitar itu. Seni Kaligrafi Islam, Pak Didin Sirojudin, Menabur Ombak Kaligrafi, Catatan Media, kemudian Belajar Kaligrafi, serial Bina Kreativitas Anak-anak dan Mitra Muda, kemudian Keterampilan Menulis Kaligrafi bagi santri pondok pesantren, pola penyelenggaraan pondok pesantren, model pengembangan ilmu dan keterampilan. Dan Pak Didin juga mendirikan LEMKA, Lembaga Kaligrafi Al-Quran di Sukabumi, dan juga pesantren kaligrafi ya. Pesantren Kaligrafi Al-Quran LEMKA. Subhanallah. Pak Didin juga pernah menjadi juara 1 lomba kaligrafi ASEAN di Brunei. Kalau di sana bilangnya peraduan menulis hot ASEAN. Diadu ya. Juri lomba kaligrafi nasional. Nah, kalau Anda ingin melihat salah satu karya dari Pak Didin ini, ke Baitul Quran itu ada di Museum Istiqlal, itu ada karya dari Pak Didin Sirojudin.